Di awal film diperlihatkan seorang mahasiswa yang baru bangun dari tidurnya. Pria itu bernama Yunsik, ialah tokoh utama dalam film ini. Di waktu yang sama ada kegiatan fogging nyamuk di asrama tersebut. Yunsik yang baru bangun ini mengira bahwa asap tersebut berasal dari kebakaran. Dia pun panik dan segera keluar dari asramanya. Scene kemudian berpindah di mana terdapat Yunsik dan kedua temannya lagi asik nonton film Aselole dari komputer temannya. Lantas tiba-tiba muncul seekor Mickey Mouse yang membuat mereka menjerit ketakutan. Tapi untungnya Yunsik berhasil menangkapnya dan justru nakut-nakutin kedua temannya itu. Keesokan harinya di kampus saat Yunsik ingin makan bersama teman-temannya, mereka pun justru menjauhinya karena masih teringat dengan kejadian kemarin. Nah, pas lagi makan, dia pun memperhatikan seorang gadis yang ada di depannya dan kebetulan pakai rok mini. Seketika gadis itu pun sadar bahwa dia sedang diperhatikan. Namun yang dilakukan gadis itu malah ngangkuang dan membuat Yunsik jadi langsung segar banget. Setelah itu Yunsik mendatangi 3 temannya dan menanyakan siapa gadis berbaju biru itu. Mereka pun ngasih tahu kalau namanya adalah Inho dan merupakan mahasiswi paling badai di kampus ini. Malamnya terlihat Noki dan Kenzi yang sedang menyantap ramennya. Namun karena masih lapar dan cuma sisa roti, Noki pun punya ide cemerlang dengan menggoreng susu kental manis yang dia hasilkan dari senam 5 jarinya. Di waktu yang sama Choi pun datang. Choi ini rada belok cuy. Dia pun membawa penangkal Mickey Mouse yang ada di kamar tersebut. Mereka pun akhirnya mencampurkannya dengan roti sisa serta telur eksperimen itu agar Mickey Mouse lahap menyantapnya. Sementara itu terlihat Yunsik yang secara enggak sengaja melihat Inho yang sedang aerobik. Dia pun enggak berkedip dan nampaknya pemuda itu mulai jatuh cinta dengan Inho. Sesaat kemudian Yunsik datang ke kamar dan segera bergabung dengan teman-temannya. Nah, kebetulan Yunsik melihat makanan di pojokan situ. Tanpa ngomong apa-apa Yunsik ini langsung memakannya. Mereka pun kaget dan sebenarnya ingin melarang. Namun Yunsik malah mengira teman-temannya itu mau minta rotinya. Dan benar aja cuy, sesaat kemudian Yunsik pun dibawa ke UKS. Keesokan harinya kabar Yunsik pun tersebar sampai ke telinga Inho. Sementara itu Yunsik yang sudah agak mendingan menaiki kereta yang sama dengan Inho dan teman-temannya. Yunsik yang menyadari hal itu langsung berdiri di belakangnya dan sengaja banget cuy dipepet tuh bempernya. Inho pun marah dan langsung men-smash persneling Yunsik. Akibat hal itu Yunsik pun kembali masuk UKS. Inho yang merasa bersalah pun datang untuk menjenguknya dan segera meminta maaf. Yunsik lantas berkata ia akan memaafkannya namun dengan sebuah syarat, yaitu ia harus menyerahkan kunci ruangan aerobik dan berbagi ruangan untuk berlatih karate. Lantas beberapa hari kemudian Yunsik dan teman-teman karate serta Inho datang ke ruangan aerobik untuk berlatih. Inho namun berkata mereka harus pandai-pandai bersembunyi dan jangan sampai ibu pelatih aerobik melihatnya. Lantas beberapa jam kemudian si ibu pelatih langsung ngegepin mereka yang lagi latihan karate. Namun si ibu malah terpesona dengan karisma dari si pelatih karate ini. Pada akhirnya kedua pelatih ini pun malah PDKT dan ruangan aerobik juga resmi nih bisa dipakai sama tim karate. Keesokan harinya eskul karate pun akhirnya diperbolehkan berlatih di ruangan aerobik secara resmi. Untuk merayakan hal ini mereka pun memutuskan untuk party di sebuah klub. Nah, tiba-tiba Inho dihampiri mahasiswa paling tampan di kampus mereka. Mereka pun mengobrol sejenak dan sesaat kemudian mereka memesan ruangan VIP. Mereka pun saling minum bersama dan bertukar cerita. Di sana pun terlihat Park yang berusaha mendekati Inho. Dan gak main-main, Park saat itu juga meminta Inho untuk menjadi kekasihnya. Namun ternyata Inho tahu nih kalau Park udah punya kekasih. Park lantas mengatakan kalau dia udah putus dengan si Yin yang merupakan anggota aerobik juga. Setelah selesai, Noki, Kenzi, dan Choi pulang dengan gebetan masing-masing. Inho juga pulang bareng nih dengan si Park. Sementara si Yunsik justru gigit jari. Di tengah jalan, Kenzi pun ngajak gebetannya itu untuk mampir ke Oyo dulu. Begitu juga dengan Choi yang justru gebetannya ini Choi yang ngajakin duluan. Sementara si Noki justru harus menemani gebetannya yang gak berhenti jackpot itu. Singkat cerita, keesokan malamnya Yunsik nggak sengaja melihat Inho yang lagi latihan.
Mereka pun ngobrol sejenak, namun sesaat kemudian si Yin yang merupakan kekasihnya Park datang dan langsung marah-marah kepada Inho. Inho di sini santai aja dan bilang kalau Park yang naksir duluan sama dia. Setelah itu si Yin pun keluar dan ia berpapasan dengan Park yang baru datang untuk menjemput Inho. Si Yin pun di sini langsung ngejelek-jelekin Park dan mereka pun akhirnya resmi berpisah. Di sisi lain Yunsik berusaha untuk menghibur sang pujaan hatinya itu. Ia bahkan ngeluarin jurus andalannya yang bisa tahan lama di dalam air. Di waktu yang sama Park datang dan meminta maaf lalu ngajaknya untuk pulang bareng. Park lantas mampir bentar nih di asramanya Inho dan sesaat kemudian mereka malah melaksanakan perpusrengan. Beberapa hari kemudian terlihat Noki, Kenzi dan juga Choi yang baru menemukan ramuan yang bisa membuat tim aerobik merasa sagene. Mereka pun duduk bersama di sebuah pesta open house dan enggak lupa mereka juga menambahkan ramuan tadi ke minuman tim aerobik. Namun minumannya itu malah diminum sama si ibu pelatih. Alhasil Pak pelatih karate pun lagi-lagi menang banyak. Malam harinya karena haus dan gak ada minuman, Inho pun menerabas pergi ke arah sumber air yang ada di ujung lorong dengan baju tidurnya itu. Lantas ketika akan kembali ke kamarnya, tiba-tiba di kamar itu malah terkunci. Karena panik dan kamar terdekat adalah kamarnya Yunsik, Inho pun langsung nerabas ke kamarnya. Namun bangkainya pemuda itu justru lagi nonton film biru. Terjadilah kecanggungan di antara keduanya. Namun untungnya sesaat kemudian Inho bisa kembali ke kamarnya. Keesokan harinya Inho dan juga Park pergi untuk liburan menaiki mobil mewah. Sepulangnya jalan-jalan, Inho mampir ke rumah ibunya dan bermalam di sana, sembari menceritakan hubungannya dengan Park. Singkat cerita beberapa hari berlalu, terlihat Inho yang performanya kian menurun, padahal sebentar lagi lomba akan dimulai. Ia pun sampai dimarahi pelatihnya ini. Lantas ketika di toilet Inho pun mengeceknya dan mendapati bahwa dirinya kini tengah tekdung dari benihnya si Park. Ia lantas bertemu dengan Park dan memintanya untuk bertanggung jawab. Namun di sini karena mereka masih sama-sama muda, Park malah meminta Inho untuk mengeluarkannya saja. Lantas keesokan harinya dengan berat hati Inho pergi ke seorang dokter. Namun ketika itu sang dokter menolak dan bilang kalau Inho harus datang ke sini bersama dengan pasangannya dan harus mendapatkan izin darinya. Inho lantas kembali bertemu dengan Park dan mengajaknya untuk ke dokter lagi. Namun pria itu menolak dan malah memberikannya sebuah kartu kredit. Lantas Inho pun marah dan membuangnya. Ia pun berjalan menuju ke sebuah mall untuk menenangkan pikirannya. Nah di waktu yang sama ternyata Yunsik juga di mall itu dan ia baru saja membeli sebuah kado untuk Inho yang sebentar lagi akan berulang tahun. Lantas malam harinya Inho datang ke ruangan berlatihnya, namun ternyata Yunsik dan sahabatnya itu berada di sana untuk memberikan kejutan. Yunsik yang gak tahu kalau Inho lagi sedih itu justru nemplokin kue ke mukanya. Dan sesaat kemudian ia juga memberikan kado sebuah cincin seharga $1.000. Namun yang terjadi Inho malah melayangkan sebuah bogeman kepada si Yunsik. Keesokan harinya Yunsik mendapatkan telepon dari Inho yang meminta maaf atas kejadian tadi malam. Ia pun mengajaknya untuk pergi dengannya siang ini. Yunsik yang mengira kalau ini adalah kencan pertamanya, mencoba untuk tampil dengan setelan terbaiknya. Dia bahkan rela cuy pakai selai roti untuk rambutnya karena pomade-nya lagi habis hari itu. Namun ternyata Inho malah mengajak Yunsik ke dokter yang kemarin dan bertingkah sebagai kekasihnya agar supaya si dokter ini mau menindak dirinya. Yunsik pun menemaninya dan terus berada di sisi Inho ketika proses sedang dilakukan. Lantas sepulangnya agar Inho bisa nyaman beristirahat, Yunsik pun menyewakan kamar hotel untuk Inho dan dia bahkan rela bekerja mencari uang tambahan untuk merawat Inho. Yunsik juga berusaha menghibur Inho yang benar-benar sedang merasa kehilangan dan juga menyesal. Lantas 2 hari kemudian setelah sekian lama mereka berlatih, mereka pun akhirnya tampil di sebuah acara lomba. Namun ketika lagi di atas panggung, Yunsik melihat Inho yang berlari, padahal seharusnya Inho harusnya beristirahat. Hal itu pun membuat gagal fokus dan malah membuatnya kegeplak temannya sendiri. Setelah tim karate kalah, kini giliran tim aerobik yang mana ternyata Inho sengaja pergi untuk bisa mengikuti perlombaan ini.
Lantas singkatnya setelah selesai tampil, Yoon-sik menanyakan di mana keberadaan In-ho. Mereka pun menjawab bahwa In-ho berada di toilet. Dan setelah diperiksa, In-ho ternyata dalam keadaan lemas dan mengalami pendarahan. Yoon-sik lantas segera membawa In-ho ke rumah sakit. Dan di saat itu Yoon-sik pun hanya bisa menunggunya di luar ruangan. Lantas beberapa jam kemudian ibunya In-ho pun datang. Namun bukannya menenangkannya, si ibu malah marah-marah karena dianggap enggak bisa jaga diri. Untungnya Yoon-sik dengan sigap datang dan langsung memisahkan keduanya. Setelah diberi nasihat, sang ibu pun akhirnya bisa tenang dan mereka berdua bisa kembali berdamai. Singkat cerita, beberapa hari kemudian In-ho mendatangi kamar Yoon-sik. In-ho pun menanyakan perasaan Yoon-sik kepadanya, apakah masih sama seperti dulu. Yoon-sik tentunya menjawab dengan tegas kalau ia masih mencintainya. Saat itu juga mereka pun resmi menjadi sepasang kekasih dan film pun tamat. 사랑한다며. Oke, baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.